Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 hingga 7 Agustus diperingati sebagai Pekan ASI Sedunia. Pada tahun ini, tema yang diusung adalah menyusui tanggung jawab bersama. Kali ini kita akan berdiskusi tentang mengasihi. Langsung saja kita mulai yuk. Sering mendengar istilah ASI eksklusif. Apa sih itu? Lalu, sampai kapan sebaiknya ASI diberikan? ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan atau minuman lain sejak bayi lahir hingga berusia 6 bulan. Hal ini karena ASI sudah mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi dalam 6 bulan pertama kehidupannya. Setelah bayi berusia 6 bulan, pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Sebelum berdiskusi lebih lanjut, ada 2 fakta menarik nih seputar bayi dan ASI. Fakta menarik yang pertama adalah bayi baru lahir dapat bertahan 2 hingga 3 hari tanpa mengonsumsi apapun. Hal ini dikarenakan dia memiliki cadangan makanan di dalam tubuhnya. Jadi, apabila mengalami kesulitan di masa awal menyusui, tidak perlu terburu-buru memberinya susu formula ya, agar bayi dapat memperoleh ASI eksklusif. Tetaplah mengasihi, berpikir positif, dan berdoa, karena hal ini mampu melatih bayi agar lebih terampil dalam menyusu dan memperlancar produksi ASI. Sebab, semakin sering disusukan, produksi ASI akan semakin banyak, begitupun sebaliknya. Lalu, fakta menarik yang kedua adalah kolostrum atau cairan kental berwarna kuning keemasan yang keluar pertama kali dari payudara ibu sebelum ASI sangat kaya akan nutrisi dan sangat penting. Kandungan nutrisi kolostrum sangat lengkap dan sering disebut sebagai imunisasi alami pertama bagi bayi karena mengandung antibodi yang berperan penting dalam pembentukan daya tahan tubuh bayi, yang dapat membantunya melawan infeksi serta meminimalkan risikonya terkena infeksi pada masa bayi hingga seterusnya. Apa saja sih nutrisi yang terkandung dalam ASI? Yang pertama, karbohidrat berupa laktosa berperan dalam membantu mengurangi kadar bakteri buruk pada perut bayi dan membantu penyerapan magnesium, fosfor, dan kalsium. Kedua, protein berupa IgA, IgG, IgM sekretorik, lisozim, laktoferin, dan faktor Fibidus berperan dalam melindungi bayi dari berbagai infeksi bakteri dan virus. Ketiga, lemak berperan dalam mendukung perkembangan otak dan sistem syaraf bayi, mendukung penyerapan vitamin, dan sebagai sumber kalori utama bagi bayi. Keempat, vitamin berupa vitamin A, D, E, K, C, niacin, dan riboflavin berperan dalam menjaga kesehatan bayi dan mendukung pertumbuhan bayi. Kelima, mineral berupa zat besi, zinc, kalsium, natrium, magnesium, selenium, dan klorida berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi, memperkuat tulang, otot, dan syaraf bayi, dan membantu penyerapan nutrisi. Selain itu, ASI tidak hanya bermanfaat bagi bayi, namun juga bagi ibu loh. Manfaat ASI bagi bayi: memenuhi kebutuhan nutrisi bayi untuk mendukung tumbuh kembangnya, mengurangi risiko alergi dan infeksi, mendukung perkembangan otak dan kecerdasan bayi, mencegah obesitas pada bayi, lalu proses mengasihinya dapat membentuk emosi positif dan rasa percaya diri yang baik pada bayi hingga dewasa. Manfaat ASI bagi ibu: mengurangi risiko kanker payudara, kanker ovarium, kanker rahim, osteoporosis, artritis, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit jantung, merangsang kontraksi rahim untuk membantunya kembali ke ukuran semula, mengurangi gejala depresi akibat perubahan hormon kehamilan, membakar kalori sehingga dapat membantu menurunkan berat badan, dan sebagai sarana dalam membentuk ikatan emosional yang positif antara ibu dan bayi. Lalu, apabila dicurigai atau terkonfirmasi positif COVID-19, apakah tetap boleh mengasihi?
Dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Jawabannya adalah boleh, bahkan dianjurkan, dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, selalu cuci tangan terlebih dahulu sesuai 6 langkah cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir sebelum menyusui atau menyentuh peralatan menyusui. Kedua, selalu gunakan masker ketika menyusui meski tidak mengalami gejala apapun. Ketiga, bersihkan permukaan benda dan peralatan menyusui. Ini berlaku untuk sebelum, ketika, dan sesudah menyusui. Ketika menyusui, baik langsung dari payudara maupun dengan ASI perah, ibu harus memastikan bahwa semua permukaan benda di sekitar tempat menyusui sudah didisinfeksi. Jika memberikan ASI perah melalui DOT, ibu wajib membersihkan permukaan DOT dan mencuci tangan. Setelah itu, DOT baru boleh diberikan kepada bayi. Pastikan juga alat pompa ASI dan peralatan menyusui lainnya dalam keadaan bersih ya. Keempat, gunakan tisu atau kain khusus ketika batuk atau bersin. Kelima, buanglah sampah ke tempat sampah tertutup dengan segera dan cucilah peralatan juga kain kotor dengan segera. Jangan biarkan tercacar, terutama sampah bekas batuk atau bersin dan sampah bekas untuk disinfeksi, sebagai contoh tisu bekas. Ibu tetaplah mengasihi ya, karena manfaatnya lebih besar daripada potensi risiko penularan virusnya. Sebab ASI memiliki berlimpah manfaat bagi bayi berupa nutrisi lengkap dan antibodi yang sayang untuk dilewatkan dan sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh bayi di masa pandemi seperti saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Silakan bagikan informasi ini agar lebih banyak bayi dan ibu yang merasakan keajaiban mengasihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh besar anakku, jadi baik dirimu suatu saat.